kan ikut gratis di Zoom itu. Nah harapan itu jangan nanti ambil materi yang belum ada yang belum jangan kuasai untuk diterapkan khususnya yang metodologi. Bagi metodologi nanti sama-sama dengan saya sama Sunarji kita kawal supaya nanti bisa diterapkan di PGRI Angkatan 1. Karena PGRI Angkatan 1 ini kita sudah komitmen Sada 3 ini. Kalau Sada 3 berarti kan BNSP harus ikut mereka. Tapi bukan ikut masukannya, langsung ikut asesmennya. Nah, ikut asesmennya ini yang dari 500 ribu itu tadi bukan LPK ya. Ada LPK, ada asesmen. Kalau LPK ikut asesmen bisa 1 juta. Ini akan memberatkan mereka. Nah, ikut asesmen saja. Karena asesmen kita dari samanya, nah kita tinggal penguatan pertandingan itu. Monggo, jadi pertandingan semua tolong benar-benar fokus itu karena kesempatan ini gratis di linknya nanti belum bisa nanti zoomnya di rumahnya Ustadz Fauzi. Iya, nanti tinggal Ustadz Adam nanti kan mendata jenengan, kemudian dikirim ke admin, nanti akan dimasukkan ke kelas masing-masing. Kami harapkan Surabaya itu satu kelas. Ngoten niku, nggih. Nah, nanti biar saling membantu. Ngoten niku, nggih. Nah, nanti nggak apa-apa, sampean betul Ustaz Adam nanti kalau memang kita mampu untuk membina mereka tanpa Zoom, nggih monggo. Ngoten lho, karena ketakutan kami kan kejadian jenengan terulang kembali di angkatan 1. Nah, ngoten niku. Nah, nanti kita pikirkan kembali, nggih, karena kan perjanjian itu kan di luar sebelum kita mengikuti asesor kan. Nah, perjanjian itu. Nanti biar Ustadz Adam yang mengingatkan kembali kepada Yai Rosyid juga kepada Yai Muhyiddin. Masalahnya Yai Muhyiddin itu nggak punya power di situ. Di situ masalahnya, ngoten loh. Saya pun semerat hamba. Waktu di hotel kita loudspeaker kepada beliaunya. Ngoten niku. Nah, di situ masalah. Tapi insya Allah lah. Semoga nanti ya kita coba nanti sama Yai, ya kita coba ngubungi ya Rosid, ya semoga aja angkatan 1 bisa langsung asesmen. Tapi dengan catatan menguasai materi-materi yang ada di LSP JKH. Ngoten niku, nggih. Ngoten, nggih monggo. Ini yang laki-laki mencoba masyarakat ya, dengan sertifikasi. Pertama, payung hukumnya gimana? Dan yang kedua, manfaat selain dari sertifikasi itu apa? Apakah kemudian sama dengan sertifikasi pendidikan yang atau hanya sekedar penghargaan saja dalam Al-Quran yang seperti ini. Kalau tidak ada payung hukum dan tidak ada manfaat yang itu kasarannya peningkatan ekonomi itu yang menjual di masyarakat. Mereka enggan sekali untuk mengikuti sertifikasi kayak ini. Nah itu gimana sekarang ini sehingga nanti ketika kita mengadakan BNSB itu mereka membayar 500 atau 1 juta itu tidak ke arah-arahan, mereka langsung ikut gitu. Kabar terbaru nih bulan kemarin ini nanti kerjasama dengan Kemenak. Jikalau nanti metode Kemenak itu sudah terbit dan sudah disahkan, maka mau nggak mau metode yang lainnya itu harus menjadikan metode Kemenak itu menjadi rujukan atau referensi. Yang pertama. Yang kedua, nanti langkahnya adalah kerjasama dengan Pemda yang sudah memberikan insentif kepada guru ngaji. Nah, dimungkinkan itu nanti kalau terjadi contoh di Surabaya, itu kan sudah 700 ribu
dipotong pajak menjadi 665.000. Ngoten niku. Rencananya nanti akan ada syarat sertifikasi guru ngaji. Karena selama ini guru ngaji nggak ada standarnya. Mengacu kepada siapa? Walaupun yang punya LSP itu ada beberapa. Tilawati punya LSP itu. Kemudian Darul Quran punya LSP. Darul Quran cuma difabel. Kalau tilawati hanya membaca Quran saja tanpa menulis. Kalau Umi pribadi. Sertifikasi Umi Faudasa itu pribadi. Gak sampai nyambung kepada negara. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Untuk sertifikasi itu nanti selanjutnya itu adalah untuk mendapatkan insentif kepada daerah masing-masing yang sudah menganggarkan insentif itu. Enggak untuk kemungkinan di Surabaya nanti akan diperketat menggunakan sertifikasi itu. Nah, enggak kemungkinan seperti itu. Jadi ini G sebagai langkah antisipasi mawon. Ngoten niku. Karena untuk payung hukumnya seperti disampaikan oleh Yai Hurin kemarin masih dalam proses penggodokan. Karena sekolah TPQ nggak bisa diformalkan, agak ruwet nanti ketika diformalkan. Hanya untuk meningkatkan kemampuan guru ngaji tersebut. Kalau menanyakan apa manfaatnya, yaitu tadi bisa menstandarkan ilmu Qur'annya sampai seluruh Indonesia. Ngoten niku. Ngoten. Nggih, monggo. Jadi salah satu manfaatnya bisa untuk profesional. Kita bisa melamar ke sekolah level nasional. Jadi ada namanya standar nasional itu seperti biasa. Memang kalau untuk kita mungkin yang banyak berdiri di rumah, berdiri sendiri mungkin untuk yang ini. Tapi kalau untuk yang pekerjaan yang profesional, untuk sekolah-sekolahnya tarafnya nasional itu sangat penting. Dan memang di nasional itu sepertinya kita yang tahu. Itu yang harus dirumuskan. Masalahnya kalau hanya sebuah insentif ya. Ini ngapunten. Kapan hari yang sama saya dengan gue yang kita dijadi. Nah, itu pertanyaannya menurut kalau hanya sekedar sebuah apresiasi gitu aja ya. Apalagi anggaran katakanlah anggaran daerah. Sekarang ini kan sudah berjalan. Artinya biaya tambahan insentif untuk ngaji kita sudah ada tambahan dan tidak perlu adanya sertifikasi. Nah itu yang akhirnya orang di masyarakat itu apa kalau sertifikasi ternyata ini dengan hanya syahadat ini aja sudah dapat insentif dari makanya yang ditanyakan itu payung hukumnya di mana? Ini cuma sekedar informasi ya. Dulu itu ketika Sibdar itu nggak pakai syahadah, Ustaz. Nah, baru diwajibkan memakai syahadah. Itu kan sebuah perkembangan yang besar. Dari yang nggak pakai syahadah, nggak pakai ijazah, itu bisa daftar Sibdar. Sekarang enggak, ijazah harus dipakai. Ketika jenengan daftar kuliah, menyantumkan saya sudah lulus S1, maka jenengan harus mengupload mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Itu wajib di Sibdar itu. Kalau di EMIS Surabaya, kalau itu gak dicantumkan, nah, siap-siap tidak cair. Nah, melihat perkembangan ini enggak menutup kemungkinan nanti di kemudian hari, maka sertifikasi itu akan menjadi syarat mutlak untuk dicantumkan di Sibdar. Karena Sibdar ini adalah acuan TPQ untuk mendaftar. Ngoten niku. Nah, ngoten niku. Jadi ini kemarin infonya dari ketua FKPK saya ini, Kemenak sudah menyuarakan sertifikasi guru ngaji di Kota Surabaya. Tinggal nunggu waktunya saja.
Nah, ngoten niku nggih. Jadi ini untuk payung hukumnya masih menunggu Ustadz, karena kita kan bukannya memberikan insentif, kan memberikan uang gitu loh. Ya, tetap Pemda itu kerjasama dengan Kemenak. Nanti Kemenak ini melalui dari Sikdar ini nanti memunculkan piagam. Piagam muncul nanti masuk ke Sidia. Sidia baru pencairan insentif di guru TPK-nya masing-masing. Karena infonya akan dinaikkan 1 juta. Infonya. Oke, infonya. Tapi tetap kalah dengan Mudin. Mudin tuh kerja gak kerja oleh gaji. Surabaya itu. Loh, kerjanya gak disuruh untuk menampilkan perawatan jenazah. Gitu. Ini semakin malam semakin hangat. Belum acara inti. Ustaz, ini terkait yang disampaikan Ustaz Saiful, memang PNSP itu juga penting karena seadanya adalah ada lugu berbeda. Seperti yang kita ikuti walaupun di travel itu kan ada PNSP juga. Ayo buktinya sudah resmi. Terus untuk yang terkait yang disampaikan Ustaz Saiful juga, misalkan seorang guru seperti saya sendiri, sehingga kalau di pendidikan ini kita sudah istilahnya sudah passing, bisa dapat passing. Dan walaupun saya sertifikasi PNSP untuk berngaji, tidak bisa dapat double. Itu yang terus yang ketiga Ustaz, terkait misalkan seorang guru dinyatakan apa itu sudah sertifikasi, apa tindak lanjutnya, apa lembaga katakanlah TPK tidak ada sekolah ada akreditasi yang mengesahkan programnya apa itu statusnya sekolah, apa tidak ada kaitannya dengan lembaga itu dengan BNSP akreditasi, BNSP sertifikasi itu kan person seorang guru. Apakah kalau nanti saja di lembaga didapatkan insentif katakanlah itu, terus lembaga itu tidak terakreditasi katakanlah itu nanti akan kemungkinan tidak ada tindak lanjut reklamasi, mungkin ada bocoran seperti itu dari gimana? Kalau dari Jakarta masih belum Ustaz. Kalau di Surabaya sana, di Surabaya itu TPK-nya mau diformalkan. Karena apa? Karena dananya dari Dignas, bukan dari Kemenak. Nah, jadi Dignas itu menuntut. Nah ini nanti karena Surabaya itu agak kecewa dengan TPK. Setiap lomba tidak pernah mendelegasikan santrinya untuk ikut lomba MTQ. Ini agak kecewa kota Surabaya ini. Nah setelah ini mau diperketat kembali. Ngoten niku karena sekali lomba TPQ yang diutus pondok ini, pondok TPQ nggak ada. Contoh dia punya saya genteng impor itu cukup pakis sama genteng itu. Ngoten niku. Jadi memang tilawah itu startel itu nggak ada yang mengutus TPQ. Nah ini mau dirombak kembali sama pemerintah kota Surabaya, dimungkinkan ketika metode Quran Depak sudah terbit. Nah, enggak kemungkinan nanti menuju ke situ. Untuk yang Jakarta ini masih belum, sama penggodokan dan lain sebagainya. Makanya kita harus menempel ke anggota dewan, bendang mari. Nah, ngoten niku. Nggih, karena diakui atau tidak, tanpa adanya ini guru mau santri TP ku di bawah standar semua. Apalagi gurunya. Saya sempat ketemu dengan teman jenengan Ahmad Solahuddin. Beliau menjadi munakis di Lilbayan. Saya tanya, gimana Ustadz? Saya agak kecewa Ustadz. Kenapa kecewa? Aduh guru TP gitu rusak kabeh kok melo oleh sahada. Ini saya langsung ketemu dengan beliaunya ngomong kayak gitu. Beliau munakis.
Munakis beliau ketua tahfidz sekota Surabaya. Nggih, ngoten nggih. Loh, karena satu travel sama beliaunya. Ngoten niku catur. Nah, ngoten niku. Saya tanya, gimana jenengan Ustaz? Mosok gak sok ngaji oleh syahadah. Karena waktunya mana? Karena pembinaan mana? Beliau kecewa. Saya kecewa Ustaz. Tapi gimana lagi diminta tolong kok. Mau nggak mau ya harus kita itulah profesional. Ngoten. Nah itu salah satu testimoni dari Munakis lil Bayan. Itu real itu. Saking kata rekam aja beliaunya ngomong kayak gitu. Itu real. Kenal dengan Ustadz Mujib beliaunya. Nggih. Ngoten nggih sampun nggih. Nggih, nonton nggih sampun untuk nggih monggo. Terima kasih. Untuk ini kalau dari pengalaman saya masih kurang satu materi terus itu apakah perlu Perlu itu Iya, itu mulai awal nggak ada itu. Oh iya tambahkan ya. Saya mengacu ke yang awal loh ya. Mau di awal saya. Nah, monggo psikologi pembelajaran, monggo. Saya masih ingat kemarin ada sebuah pelatihan itu memang ada psikologi. Nah, jadi ben guru pengen ngamuk-ngamuk tuh. Nah, ada materi itu yang gandeng. Kita kan imla sendiri, hot sendiri, tapi dalam penerapannya materi yang pertama imla dan hot sendiri beda lagi. Kok lagi gitu padahal sebenarnya yang kemarin itu hot, yang kedua kemudian BGMP dan pendalaman nahwu hujah itu juga tergandeng. Kalau menurut saya lebih baik materi itu satu-satu biar bisa menguasai lebih fokus. Itu saja mungkin. Monggo. Nggih, monggo. Terima kasih. Nggih. Terima kasih nggih. Nah, nanti tinggal problemnya ini di kurikulum itu ketika kuliah umum itu tidak dirumuskan selama 1 tahun 9 bulan itu di narasumbernya kita kesulitan di situ. Tapi alhamdulillah dari pengalaman angkatan 1 semoga mawon di angkatan 2 kita tidak gak kebelakangkan lah, gak kangelan lah dolek narasumber. Ngoten niku. Nggih terus terang narasumber kita agak kesulitan. Nah, ngoten niku, nggih. Nah, jadi semoga aja angkatan yang kedua ya bisa dipermudah. Ngoten niku, nggih. Nah, psikologi pendidikan. Yang isi siapa ini? Ya, calon rektor UIN saja yang isi. Siapa? Ya Muhyiddin. Ngoten niku, nggih. Nggih, niku mawon yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi untuk yang mau ujian ulang, itu untuk membuat RPP sama silabus dan mengikuti Zoom. Nanti tinggal nunggu mawon konfirmasi dari Ustadz Adam ke adminnya. Nanti jenengan segera langsung hubungan ke Ustadz Adam. Nah, nanti dan dibuka hari Senin Ustadz. Tanggal 13 itu sudah dibuka untuk pembelajarannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa berkah manfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.